Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Rahmadania dengan NIM 06081182530020 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Pernah nggak sih kalian merasa kalau cara kita berbicara saat ini itu semakin cepat, tapi makin beda dari bahasa Indonesia yang benar? Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Bahasa di Ujung Jari, Antara Kelulusan Ekspresi dan Degradasi Bahasa Remaja. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, sebagian besar masyarakat menghabiskan waktunya di media sosial. Hal ini tentunya tidak hanya berpotensi bagi perubahan pola komunikasi, akan tetapi bagi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di kalangan remaja. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat pernyataan umum atau tesis yang menjadi dasar dalam penulisan esai saya, di mana media sosial memiliki peranan ganda dalam kehidupan para remaja, di mana dapat memberikan dukungan dalam berekspresi, tetapi juga di sisi lain mampu menurunkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia apabila tidak digunakan secara bijak. Kita tahu bahwasannya bahasa merupakan sarana komunikasi, dan media sosial adalah platform yang dapat memungkinkan penggunanya dalam berinteraksi atau berkomunikasi. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya media sosial adalah platform yang memainkan peranan yang sangat signifikan dalam perkembangan bahasa Indonesia, terkhususnya di kalangan remaja. Mengapa demikian? Karena berdasarkan data yang saya peroleh dari survei Jakpat yang melibatkan 1.155 responden berusia 15-27 tahun, kita bisa melihat di sini bahwa terdapat 63% remaja yang menggunakan sosial media untuk mengisi waktu luangnya. Nah, hal ini tentunya dapat memberikan dampak bagi penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kita bisa melihat terdapat dampak positif yang diberikan, di mana dari media sosial itu dapat memberikan edukasi tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga, selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang kreatif dan inovatif mampu memperkaya kosakata, kemudian mendukung kreativitas dalam berbahasa, dan dapat mengembangkan kemampuan dalam berekspresi. Meskipun demikian, terdapat dampak negatif yang ditimbulkan. Yang pertama, munculnya bahasa gaul secara berlebihan, di mana hal ini dapat terjadi karena para remaja seringkali menggunakan bahasa yang disingkat-singkat karena keterbatasan teknis dalam berbahasa secara formal gitu. Kemudian menurunnya kemampuan berbahasa secara formal. Selanjutnya adalah berkurangnya kompleksitas dalam berbahasa. Tentunya saat ini bahasa itu semakin menurun penggunaannya dan juga maknanya tidak terlalu mendalam. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah. Nah, banyak sekali penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah, contohnya adalah emotikon, istilah, singkatan, akronim, dan juga penggunaan bahasa gaul. Di sini terdapat contoh dari penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah, yaitu di mana terdapat penggunaan bahasa gaul yang sangat tren saat ini, di mana kata tersebut adalah kata syududu yang memiliki makna yang sama dengan kata tidak. Mengapa demikian? Para remaja menggunakan bahasa tersebut karena mereka menganggap bahwa merespon dengan kata tersebut itu lebih santai digunakan untuk menolak ajakan temannya. Kemudian ada kata syalalah yang memiliki makna yang sama dengan kata iya, kata syaladu yang memiliki makna yang sama dengan kata mungkin, dan kata syadalu yang memiliki makna yang sama dengan kata tidak jadi. Berkaitan dengan hal tersebut, kita tidak bisa melihat bahwa masalah tersebut itu muncul dengan sendirinya, akan tetapi ada faktor yang memengaruhinya. Yang pertama, karena kebutuhan komunikasi yang cepat, di mana saat ini platform media sosial itu terdapat batasan dalam memberikan karakter bagi pesan yang akan dikirim gitu. Kemudian yang kedua, pengaruh lingkungan pergaulan. Kita bisa melihat bahwasanya remaja saat ini menggunakan bahasa gaul hanya karena mereka tidak ingin dianggap ketinggalan zaman atau kurangnya pergaulan. Kemudian yang ketiga, tren di media sosial. Nah, ini juga turut memperkuat penggunaan bahasa secara gaul gitu. Karena penggunaan bahasa gaul ini dianggap lebih kekinian dan lebih santai atau tidak kaku. Nah, dari masalah tentunya ada solusi yang dapat diberikan. Sini kita sebagai remaja dan juga ada pihak lain gitu. Yang pertama, dari remajanya sendiri, kita harus meningkatkan kesadaran dalam berbahasa kita, terutama di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua,
kita memperkuat penggunaan bahasa Indonesia ini dengan melalui pendidikan, di mana termasuknya adalah pendidikan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks. Jadi ketika berpresentasi di depan kelas, maka diusahakan untuk berbicara secara formal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media sosial tidak hanya memberikan peluang bagi perkembangan bahasa, tetapi juga mampu memberikan tantangan tersendiri apabila bahasa tersebut tidak digunakan secara bijak dan digunakan secara berlebihan. Sehingga di era digital saat ini, kita memang dituntut untuk menjadi serba cepat. Namun perlu diingat bahwa cepat itu penting, tapi tepat jauh lebih penting. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.